gimana sih kalau kalian tiba-tiba punya pasangan ya kan? Jadi kerjanya ringan ya Pak? Yang masih jomblo belum menikah belum mengerti dapat pasangan itu. Warga Jakarta itu kalau menurut saya itu warga yang sangat-sangat komunikatif, ya, sehingga persoalan-persoalan apapun juga itu bisa kita pecahkan dengan dialog. Jarod Saiful Hidayat akhirnya resmi duduk di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Gubernur Basuki Cahayapurnama untuk 3 tahun ke depan. Meski banyak nama-nama lain yang turut bersaing menjadi wakil Ahok, nyatanya sang Gubernur DKI tersebut sudah terlanjur jatuh hati dengan Jarod ketimbang calon yang lain. Harap maklum juga bila pilah dan pilih itu memakan waktu hampir sebulan alias mepet batas waktu yang diberikan undang-undang untuk melantik wakil gubernur. Karena pilihan Ahok juga menunggu restu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, bisa jadi Jarodlah yang dianggap paling pas mengimbangi gaya koboi Ahok dalam membenahi ibu kota. Apalagi Jakarta adalah etalase republik ini yang belum lepas dari masalah banjir, macet, dan masalah PKL. Lantas bagaimana konsep gubernur dan wakilnya ini? Tim Realitas mengikuti agenda Gubernur DKI Jakarta yang padat sebelum dibantu wakilnya dan juga merekam kegiatan Jarod sehari sebelum dilantik menjadi wakil gubernur. Hari Rabu 3 Desember 2014, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin secara resmi menyerahkan surat rekomendasi yang memilih Jarod Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Padahal sebelumnya, nama Boy Sadikin juga dijagokan PDIP sebagai calon wakil gubernur Jakarta, mendampingi Gubernur Basuki Cahayapurnama. Namun, karena berbagai pertimbangan, Ahok lebih memilih Jarod yang punya pengalaman di birokrasi. Ya, posisi DKI 2 memang sempat membuat hangat peta politik di ibu kota. Pasalnya, ada beberapa nama disebut-sebut akan menjadi pendamping Ahok. Kemarin saya dipanggil oleh Ketua Umum, Ketua Umar, ya saya diminta untuk menghantarkan surat ini ke Pak Ahok. Dari Pak Jarod sendiri sudah ada komunikasi? Sudah. Kebetulan Pak Jarod ini lagi di Surabaya. Mungkin insya Allah sore ini mungkin tiba di Jakarta. Jadi kalau ambil Pak Jarod, saya dapat semua. Saya juga dapat Ibu Yani, tetap di TGUP 2. Bu Yani tetap bantu saya di TGUP 2. Pak Boy tetap bantu saya di politiknya untuk kan kita tahu kan politik sekarang kan dia Pak Boy DPD dengan partai-partai lain menjadi urusan Pak Boy, di DPRD-nya menjadi tugas Pak Pras ya, untuk luar dan partai dia bagi-bagi tugas. Ya, kini Ahok bisa tersenyum lega karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya merestui Jarod sebagai wakil Ahok. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya, baik dari Pak Ahok ya maupun dari Ibu Mega. Jakarta ini kota besar sekali. Ini adalah barometer yang akan mendapatkan sorotan, pantauan baik secara nasional maupun internasional. Maka menurut pikiran beliau berdua itu dibutuhkan sosok yang ya punya pengalaman di birokrasi lama, kemudian karakternya sudah bisa dilihat, termasuk prestasinya dan sebagainya. Pak Boy mengatakan, Bu, saya nggak mau jadi wagub. Ketika itu? Iya, saya juga nggak mau wagub. Iya, Pak Boy sendiri yang mengatakan itu. Dan saya sangat memberi apresiasi terhadap Pak Boy Sadikin. Yang mau kerjakan Pak Ahok. Dan Pak Ahok kan yang memilih. Silakan Pak Ahok memilih. Kalau saya mungkin Pak Ahok nggak cocok dengan saya. Yang penting kata Pak Boy Sadikin adalah dari PDI Perjuangan dan kebetulan ada Pak Jarod di situ. Ini kan memang kursinya PDI Perjuangan gitu loh. Seperti inilah
kesibukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta setiap harinya. Hampir semua urusan pemerintah DKI dari satu tempat ke tempat lainnya harus diurus Ahok sendiri, termasuk acara-acara undangan dari instansi lain. Maklum, Ahok masih sendirian menjalankan roda pemerintah DKI Jakarta sebelum wakilnya dilantik dan diajak berbagi tugas. Nggak ada bagi tugas sih kita sebetulnya, sama kayak Pak Jokowi aja. Itu yang saya bilang kan, kita masing-masing seperti gubernur aja, ambil keputusan, siapa saling bantu siapa. Nah, terus kalau terjadi selisih cara, karena kita yakin tidak mungkin selisih tujuan. Kalau selisih cara gimana? Kita lihat ada referensi mana, cara mana yang paling benar. Ya, di tengah peliknya permasalahan di ibu kota, tampaknya Ahok ingin agar wakilnya nanti fokus membenahi pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang makin tergeser oleh menjamurnya minimarket. Memang pada dasar itu kita semua pengen batasin, cuma kan mesti lihat posisi. Sekarang pasar minimarket berkembang, kenapa? Berarti kan ada kebutuhan. Yang salah di apa? Tidak ada pasar tradisional yang kita bikin bagus. Sekarang misalnya contoh, kalau barang kamu lebih mahal, mau nggak orang beli? Nggak mau juga kan. Nah, sekarang gimana caranya supaya jaringan kita bisa dapetin harga yang baik juga, servis yang baik. Tampaknya Jarotlah yang akan dipasang untuk menghadapi PKL yang sepertinya terus menjadi beban di ibu kota Jakarta. Kita pengen tiap-tiap titik ada PKL, memang. Makanya nanti semua trotoar, makanya itu fungsi Pol PP mesti pendaftaran dengan kartu ATM. Jadi kita yakin ini lebih baik daripada Blitar dan Belitung. Di Jakarta kalau kamu punya tempat jualan, kaya kamu. Nah, tempat jualan yang banyak mana? Nah, seluruh Jakarta boleh kita atur, tapi mesti diatur. Nanti kalau posnya cukup kena semua. Itulah Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama dengan gaya-gaya yang spontan apa adanya, yang sering membuat banyak pihak sewot bukan main. Mungkin karena alasan gaya koboynya ini, Ahok lantas memilih Jarot yang terlihat santun sebagai wakilnya. Lumayan panjang perjalanan Jarod Saiful Hidayat untuk jadi wakil Ahok dalam membenahi DKI Jakarta. Bila dihitung sekitar 2 pekan lebih, publik menebak-nebak siapa yang akan mendampingi Ahok. Namun, publik khususnya warga ibu kota tampaknya belum banyak mengenal siapa Jarod yang telah menjadi orang nomor 2 di pemerintahan DKI Jakarta. Apa juga prestasinya sehingga beruntung mendampingi Ahok? Realitas segera kembali. Hari Selasa 16 Desember 2014 atau sehari sebelum pelantikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Jarod Saiful Hidayat sudah belusukan ke kampung-kampung di Jakarta dan menemui warga ibu kota. Namun anehnya, jajaran birokrasi di tingkat bawah, baik camat maupun lurah yang turut hadir dalam kegiatan belusukan ini, tampak mengikuti permintaan mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta meski Jarod sebenarnya belum resmi menjadi Wakil Gubernur. Saya memang belum dilantik, tapi kalau ingat, kepresnya sudah turun. Ya nggak? Kepresnya turun. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa hari ini sebelum saya ke Balai Kota, saya ke Taman Tanjung lebih dahulu. Ya nggak? Nah, kalau kita nunggu pelantikan, waduh, lama sekali. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Sabar Pak, jangan terburu-buru membenahi Jakarta. Tunggu setelah pelantikan. Atau mungkin belusukan ini sengaja dilancarkan agar warga ibu kota lebih kenal wakil gubernurnya, Jarod Saiful Hidayat. Saya bukan orang asli Blitar, ya. Mereka pertama kali tidak banyak kenal saya, tetapi waktu itu, ya, itu saya manfaatkan betul untuk masuk ke kampung-kampung, mendengarkan suara mereka, masuk ke pasar, dan dia dengan objektif, ya. Tapi sekarang kondisinya berbeda sekali, ya. Media sangat luar biasa, ya, sehingga setiap ruang gerak kita itu selalu dikuntit terus. Jarod memang politisi handal dan birokrat ulung.
Di PDI Perjuangan, karir politiknya dimulai sejak masa reformasi saat pemilu tahun 1999. Jarod ketika itu ditunjuk sebagai Ketua Satu Panitia Pemenangan Pemilu Daerah PDIP Jawa Timur dan hasil kerjanya mengantar Jarod duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan jabatan Ketua Komisi A. Selesai menjabat anggota DPRD Jawa Timur, pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini menduduki kursi wali kota Blitar selama 2 periode atau 10 tahun. Bisa jadi karena makam Bung Karno berada di Blitar dan seringnya Jarod menyambut Megawati saat nyekar makam ayahnya telah membentuk kedekatan sendiri antara Jarod dengan Ketua Umum PDIP. Buktinya, setahun setelah menjabat wali kota Blitar, Jarod diberi tugas menjadi Deputi 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah PDIP Jawa Timur. Berikutnya, di tahun 2005, Jarod naik menjadi Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi PDIP dan 5 tahun kemudian, pada 2010, Jarod duduk sebagai Ketua Bidang Organisasi di Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Makanya, tak heran bila Jarod mudah saja menghadapi warga ibu kota saat belusukan. Lihat saja ketika Jarod menemui warganya yang butuh ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk bisa buka lahan terbuka hijau, itu kan tidak hanya dengan taman-taman ini. Ya, saya sudah sampaikan, nanti kita instruksikan untuk tempat-tempat parkir, ya, yang ada di instansi, ya, di mall dan sebagainya, itu kita ganti dengan paving block atau polyblok, sehingga pori-pori tanah itu terbuka, sehingga air itu tidak langsung gelontor begitu, tapi betul-betul bisa terserap, ya, ke bawah. Tak cuma handal dalam politik, Jarod juga dinilai piawai menjadi birokrat. 10 tahun menjadi wali kota Blitar cukup menjadi bekal Jarod menjabat wakil gubernur mendampingi Ahok. Faktanya, meski belum dilantik menjadi gubernur tapi sudah belusukan, Jarod tetap menyampaikan laporan pandangan matanya ke Pak Gubernur usai bertemu warga di Pasar Minggu. Namun sayangnya, Ahok tak berkomentar banyak ketika ditanya soal pertemuan dengan calon pendampingnya itu di Balai Kota. Jadi Pak Jarod lagi dalam, disuruh ambil baju aja, pastiin baju itu selesai. Jadi pakai baju baru ya Pak? Iya, mudah-mudahan keburu. Ya, aku masih ada rapat ini keburu. Pak Ahok tadi juga berdiskusi sama saya beberapa kali diskusi tentang pembagian tugas kerja. Kita sangat fleksibel, ya. Istilahnya kita tuh saling berkomplementer, saling mengisi satu sama lain, ya, sehingga tidak ada yang pembagian tugas yang sifatnya itu kaku, tidak, ya. Termasuk tadi sampaikan sambil guyon-guyon gitu ya, untuk turun ke bawah, belusukan dan sebagainya. Sudahlah, kasihkan aja itu Mas Jarod itu, kan udah hitam tuh, lah ya betapa hitam, tidak apa-apa, tidak ada masalah, tambah seneng, kita tambah suka ya, suka sekali karena dengan cara seperti itu, ya, kita bisa mengetahui apa duduk persoalannya. Warga Jakarta itu kalau menurut saya itu warga yang sangat-sangat komunikatif, ya, sehingga persoalan-persoalan apapun juga itu bisa kita pecahkan dengan dialog. Soal cara, Wakil Gubernur Ibu Kota Jakarta Jarod Saiful Hidayat juga punya gaya belusukan sendiri. Mungkin belusukan sudah menjadi tuntutan dari warga. Siapapun yang menjadi orang nomor 1 dan 2 di Jakarta, wajib hukumnya belusukan. Apalagi Jarod belum banyak dikenal oleh warga ibu kota Jakarta. Bahkan bagi mereka yang kurang informasi, nama Jarod akan terdengar asing. Ya, belusukan selalu identik dengan turun tangan bersalaman dengan mereka, rakyat. Lantas bagaimana suara-suara harapan dari para warga? Tahu Pak Jarod? Jarod itu. Jarod mah. Jarod yang itu kan ada tuh Pak Jarod yang itu yang kejadian yang apa Pak Jarod itu Pak? Iya, Kang Masjid sini ada. Yang pos PDI. Bukan, Pak Jarod Wakil Gubernur DKI.
Oh, wakil gubernur belum. Tahu. Kalau wakil gubernur taunya Ahok. Ini Ibu Tum ini kenal Pak Jarot. Ya kenal sih enggak, cuma mama kenal. Siapa Pak Jarot? Pak Jarot kan dari Blitar, mau jadi wakil gubernur, katanya mau dilantik hari ini. Ya, karena saya baca koran taunya. Pak Jarot yang di mana itu? Yang di? Belum. Jarot Saiful Hidayat. Belum, Bapak. Belum. Kenal wakil gubernur, Pak. Kenal wakil gubernur belum. Kak. Gubernur tahu siapa? Belum. Hari Rabu 17 Desember 2014, seperti inilah suasana pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarot Saiful Hidayat di Balai Agung Jakarta. Sejumlah tokoh politik nasional pun tampak hadir dalam acara ini. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Raut wajah ceria terekam jelas di antara tamu-tamu yang hadir. Ya, boleh jadi ini merupakan hari yang paling bersejarah buat Jarot Saiful Hidayat yang baru saja dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI. Tidak hanya itu, raut kegembiraan juga terpancar dari wajah Ahok. Karena mulai hari ini, Gubernur DKI Jakarta ini sudah bisa berbagi tugas dengan wakilnya. Gimana sih kalau kalian tiba-tiba punya pasangan enak kan? Jadi kerjanya ringan ya Pak? Ya, kan? Yang masih jomblo belum menikah belum mengerti dapat pasangan itu. Saya jomblo kan? Ya, kita udah sampaikan bahwa kita sangat fokus pertama sekarang gimana anggaran bisa cepat diselesaikan, pembahasan anggaran, yang e-budgeting dan semua yang ada di e-katalog semua seperti di e-katalog. Yang kita jangan lakukan reformasi birokrasi. Jadi ya, tentu kita patokannya saling berebut untuk menyelesaikan kerjaan aja. Namun tampaknya Jarot tidak bisa bersantai-santai usai resmi menjadi orang nomor 2 di pemerintahan DKI Jakarta. Pekerjaan rumah di ibu kota sudah menantinya untuk segera ditangani. Tugas berat harus dipikul untuk membenahi permasalahan di DKI. Apalagi musim hujan sudah di depan mata. Ya siap, tadi kan begitu berebut kerja dan tadi belum langsung dapat tugas pertama. Ya itu, ya. Mendampingin presiden di Monas. Ini mesti sambil jalan melaporkan nanti. Kalau tadi sudah disampaikan juga bahwa kepres itu harus dieksekusi. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ya. Jadi saya harus lapor sama presiden, iya. Sama yang mengeluarkan kepres, toh. Nah. Tergantung, saya bilang kalau udah hitam mau belusukan nggak apa-apa, udah hitam tanggung lah kalian ya. Sudah ya. Ya berapa buru-buru aku mau berburu ya. Oke ya. Ya, harapan besar juga muncul dari warga untuk kedua pemimpin di ibu kota ini. Jutaan warga ibu kota senantiasa berharap kebijakan duet Ahok-Jarot nantinya selalu bertujuan untuk membenahi wajah ibu kota dengan tidak merugikan satu warga pun. Gini loh, pedagang itu kan pertemuan antara penjual dan pembeli, ya kan? Ada transaksinya saling menguntungkan. Seandainya penjualnya juga merasa dirugikan dan pembelinya masih dirugikan, ya saya rasa solusinya nggak harus digusur gitu loh. Dicari alternatif doang. Ditertibkan. Iya, ditertibkan dengan cara digusur kan tadi. Karena relokasinya kan belum tahu kayak gimana kan. Maksudnya kalau seandainya diusir nggak dikasih tempat ya kita menolak. Tapi kalau dikasih tempat, tapi tempatnya di mana dulu? Kalau tempatnya agak jauh ya nggak mau. Orang kita udah dari bertahun-tahun di sini, Mas. Cari duitnya yang kene, pedisi, pirang tahun sampai 10 tahunan yang kene. Aku nek awan nutup kok, bengi tok sampai ini kok jam 9 tok. Kalau musim nggak apa-apa, lokasinya di mana, ada tempat yang tertentu, orang bisa belanja dengan nyaman, nggak masalah. Pasti pembeli mencari tempatnya. Daripada bikin kaki lima kan kurang bagus, ya kan? Tancap gas, sepertinya itulah yang harus dilakukan oleh kedua pemimpin di ibu kota. Karena dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap masalah yang muncul di Jakarta.
Peran serta masyarakat di ibu kota juga begitu penting demi mempercepat penyelesaian masalah yang membelit ibu kota negara ini. Pesan buat Anda, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, manfaatkanlah 3 tahun waktu yang tersisa di masa periode jabatan Anda agar setiap persoalan di DKI menemukan solusi dan langkah pasti. Selamat bekerja, Pak. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat.